Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan membahas soal modifikasi BMW E39 seri 5. Kali ini yang mau Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan membahas soal modifikasi BMW seri 5 E39. Nah, mobil ini dimodifikasi oleh pemiliknya agar memiliki tampilan yang sangat berbeda di jalan raya. Nah, kayak apa sih hasil modifikasinya? Nanti kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita udah langsung sama pemiliknya, Mas Adit. Nah, Mas Adit boleh ceritain dulu. Basically ini BMW seri 5 E39-nya tipe apa dan tahun berapa? Ini E39 530 tahun 2003. 2003 ya? Ya. Oke, dari itu terus apa aja nih yang udah dirubah kalau dari bagian depan? Selain dirubah mungkin ada yang direstorasi. Pertama mungkin ini kan udah facelift ya, jadi lampu di refresh lagi aja. Karena biasanya udah mulai pudar, udah mulai agak kuning. Mikanya ya? Iya, cuma kita nggak ganti, cuma di refresh aja lagi. Refreshnya tuh sebatas apa? Ganti mikanya atau dibersihin doang atau gimana? Ganti mika sama dalamnya juga dibersihin lagi, sama bohlam-bohlam juga kita ganti. Oke. Bicara soal ganti mika, tadi kan dibilang ganti mika. Ini bisa dibeli berarti ya mikanya ya? Mikanya bisa, ada yang jual aftermarket. Cuma memang prosesnya agak rumit dan perlu keahlian khusus lah gitu. Makanya mesti ke orang yang memang spesialis. Karena kalau nggak salah E39 yang model facelift ini rada susah dibukanya ya untuk si misahin mika sama housingnya ya. Bener, karena lemnya itu ada lampu yang memang sampai dengan tahun berapa lemnya masih gampang dibuka. Nah, yang kebetulan kalau nggak salah 2002 ke atas itu udah lemnya itu yang memang model keras, jadi susah sekali dibukanya. Oke. Sekarang urusan restorasi lampu sendiri itu udah habis berapa? Termasuk si lensanya sendiri berapa harganya? Lensanya sekitar 2 jutaan. Ya kan, dengan kalau ganti sama bohlam-bohlamnya kurang lebih ya 2 jutaan lagi juga gitu. Jadi sekitar 4 juta lah ya. Itu maksudnya bohlam xenonnya segala macam ya. Bohlam xenonnya, terus ada bohlam sennya. Dia bohlam sennya modelnya halogen, bukan bohlam pijar biasa gitu ya. Betul. Ya. Oke, urusan lampu udah. Terus nih kelihatannya body kitnya nih. Body kitnya udah nggak standar nih. Nih M-Tech ya? Ya, kita pakai model M-Tech dan M5 memang kebetulan mirip, hanya sedikit perbedaan biasanya di grill tengahnya itu aja. Di grill tengahnya itu yang bawah ya? Iya. Emang bedanya apa sih, Mas? Kalau yang M-Tech setahu saya dia ada kayak garisnya lagi di situ. Model grill garisnya. Ya. Kalau yang M5 dia mesh aja. Mesh gitu. aja begitu. Bedanya itu doang, tapi sebenarnya tinggal dipilih sukaan model M5 atau M-Tech ya? Iya, karena base-nya sama aja sih setahu saya. Untuk E39 itu ya? Iya. Berapa tuh harga body kit ya? Body kitnya kurang lebih sekitar 10 jutaan ya? 10 jutaan ya? Ya, depan dan belakang aja soalnya. Kalau E39 cuma depan dan belakang aja? Iya, dia nggak ada side skirt. Ya? Oke. Terus apa lagi nih depan selain body kit? Selain body kit mungkin washer headlamp ini aslinya nggak ada kalau di bawaan versi Indonesia nggak ada ya? Bawaan Indonesia nggak ada. Nah, jadi kita biasanya beli yang original atau yang aftermarket juga ada. Ada yang aftermarket. Bentuknya sama ya? Bentuknya sama persis. Harganya cukup lumayan jauh kalau beda jauh jedanya ya. Kalau yang aftermarket gitu. Berapa tuh harganya untuk headlamp washernya? Kalau yang original mungkin sekitar sejutaan ya. Kalau yang itu hanya si nozzle-nya aja ya, bukan
full system ya berarti ya? Bukan full. Kalau Oke. kalau full, nah itu mesti beli komplit dengan selang-selangnya, dengan motornya, tabungnya pun mesti diganti. Oh, oke. Ya, kalau ini kebetulan saya udah aktifin juga semuanya. Oh, ini udah aktif nih jadinya? Aktif, Oke, ya. kita bicara soal yang aktif deh sekarang. Ya. Kalau aktif berapa tuh? Mungkin Semua komplit. bisa sekitar 3 jutaan kali ya, dengan tabung, dengan motor, dan Sama selang-selang. selang-selangnya Ya. ya. Oke. Plus juga dengan stoknya juga beda. Tuasnya ya? Tuasnya yang di Oke. samping setir. Oke, oke. Menarik nih. Nambahin fungsi, sebenarnya aksesoris original berarti ya? Aksesoris original. Oke. Lanjut Tuh. lagi, apa lagi yang tadi ganti? Ini grill depan juga nggak standar? hitam? Grill depan, ya, grill depan ganti yang aftermarket hitam karena aslinya kan chrome ya. Oh, oke. Jadi ini bukan dicat, karena biasanya kalau dicat kena, Ngelotok ya? iya, kena batu-batu kan suka ngelotok. Berapa tuh harga grillnya sendiri? Grill mungkin sekitar sejutaan. Sejutaan Iya. ya? Oke, oke. Ada lagi di depan? Depan sensor parkir standar, cuma Oke. mungkin karena ini M-Tech kita mesti ganti si listnya, bumpernya ya. list bumpernya Karena dengan yang model buat ada lubang. Oke, kalau untuk 530 soalnya emang udah ada si sensor parkir itu ya? Udah ada sensor parkir depan Jadi dan ada belakang, penyesuaian ya di betul. dashboardnya. Tapi hanya di tahun yang terakhir setahu saya 2003 yang ada dulu itu. Oh, yang oke. depan belakang. Oke. Lanjut lagi, ada lagi di depan? Bumper depan ada tambahan yang di bawah ya? Bumper depan di bawahnya kita pakai di sini splash panel, jadi dia Bawaannya apa tuh? bawaannya M5. Oh, M5. Hanya Ya. M5 yang pakai itu ya, splash panel itu ya? Setahu saya iya, karena Oke. dia separuh dari si inner fender. Oh, Jadi kalau ganti bumper ini Mm-mm. idealnya ganti si splash panelnya juga, karena dia ada bagian dari Oh, inner oke. fendernya itu. Nanti kalau kameranya akan ngasih lihat ke bagian bawah, beda banget tampilannya, nggak sekedar ganti bumper M-Tech aja, soalnya penampilannya pun jadi beda ya dari depan. Agak ya, Agak ada lebih tebel gondrong sedikit gitu ya. lagi. Oke. Plus tengahnya juga mesti ada dia engine guard. Engine guardnya lagi ya. Iya. Oke. Nah, bicara soal itunya sendiri nih pasti dibelinya terpisah tuh. Dan banyak Iya. mungkin yang pakai E39 juga nggak menyangka kalau ada si engine guard dan splash panelnya itu berapa tuh harganya? Yang mahal sih setahu saya engine guardnya ya, kalau baru original mungkin sekitar 7 jutaan. Engine guardnya aja. Iya, karena barangnya agak langka. Oke. Ini kebetulan kita dapat second Hmm, sekitar 3 jutaan. Oke. Splash panelnya sendiri mungkin nggak terlalu mahal, sekitar sejutaan gitu ya. Baru atau copotan juga? Baru Baru. yang splash Oh. panelnya Oke. Ya sepasang. udah. Ada lagi di depan? Depan kayaknya udah itu aja Itu ya. aja ya. Ya udah, kita lanjut ke bagian lainnya dulu nih. Nah, sekarang kita di bagian mesin nih. Tadi udah ngebahas soal depannya, sekarang mesinnya. Mesin ada yang di-upgrade? Cuma minor aja sih, karena buat saya mesin 530 inline 6 3000 cc udah cukup lah untuk pemakaian di Jakarta menurut saya. Jadi Oke. kita hanya merubah ganti air filter aja sama pasang header. Oke, headernya diganti nih berarti ya. Headernya jadinya. diganti ya. Untuk air filter deh, kita mulai dari air filter. Air filter nih ganti replacement berarti ya. Replacement, cuma filternya aja, jadi boxnya tetap yang Tetap standar. Oke. Dia cuma isinya aja Oke, cartridge ya. Cartridge ya. Iya. Ini mereknya BMC ini. Mereknya ya. BMC ya. Berapa tuh harganya? Mungkin sekitar 700 ribuan ya. 700 ribuan ya. Dan ini bisa dipakai terus lagi ya, karena dicuci ya sistemnya. Bisa dipakai terus ya, karena dicuci. Jadi tinggal perawatan berkala aja. Ada cleanernya khusus. Terus kalau header sendiri, nah headernya ini aftermarket atau bikin? Bikin custom. Oh, bikin custom. Bikin custom. Hmm. Karena waktu itu saya rasa si header aslinya itu agak-agak ngerestrict. Oh. Jadi biar buat flow exhaustnya lebih bagus, kita bikin dari stainless yang long tube, terus Oke. dibikin custom, disesuaikan dengan mesin ini. Memang ada kerasa peningkatan performanya sendiri. Berasanya sih ada, cuma memang belum pernah diukur Dyno sendiri atau- di dyno gitu. Berapa tuh bikin? Kenapa? Itu header aja atau sampai ke belakang?
Header aja. Header aja ya. Paling lepas yang silencer di tengah ya. Silencer di tengahnya dilepas. Sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan ya. Oke. Ada lagi di ruang mesin? Nih suspensi juga nggak standar nih ya kayaknya. Suspensi udah ganti ya. Oke, udah berkilobol. Nanti kita bahas suspensi di samping aja deh kalau gitu. Oke, kita sekarang ke samping. Oke, sekarang kita di bagian samping nih. Bagian sampingnya penampilannya agresif total. Sekarang kita mulai dari velgnya dulu deh, paling kelihatan. Velgnya apa nih? Pakai Apex ARC 8 ring 19. Oke. Lebarnya 8,5, 9,5. Offsetnya kalau nggak salah sekitar 20-an. 20-an ya. Depan belakang. Ya. Tapi pakai spacer lagi tuh ya kayaknya ya. Pakai spacer lagi karena memang seri 5 kan terkenal dia offsetnya tuh kecil ya. Sementara kita kan biasanya senang lebih rata fender ya. Seingat saya kalau mau ideal itu mungkin bisa sekitar hampir 0 gitu tergantung lebar velgnya ya. Tergantung lebar velgnya. Nah, ini tadi 8,5 9,5 kalau ini setupnya. 8,5 10 sorry. Oh, 8,5 10. Ya. Oke. Spacer itu juga di belakang. Ada juga di belakang. Depan belakang pakai spacer. Depan belakang pakai spacer. Dan dua-duanya dikejar sampai jadi ET0. Enggak, karena belakang nggak sampai 0 seharusnya. Itu mungkin sekitar 13-an ya setahu saya. Jadi 13 lebar 10 ET 13. Kalau velgnya sendiri berapa nih harganya? Velgnya sekitar 20 jutaan. 20 jutaan ya Mas dapat ya. Oke. Dengan settingan bannya ukurannya sekarang pakai setup ban berapa? Depan 235 35 19, belakang 275 30 19. Oke. Menarik settingannya. Udah dari setelan velg, sekarang kita ke suspensi tadi. Ya. Suspensinya pakai apa? Pakai coilover dari ISC. ISC ya? Ya. Memang khusus untuk E39 ya? Khusus buat E39 ya, ada setelan dampernya, habis itu dia pillow ball juga. Oh, buat setelan cambernya ya? Berapa tuh harganya? Sekitar 13 jutaan ya waktu itu. 13 jutaan ya waktu itu ya? Ini setelannya sih menarik banget, bisa jadi buat gambaran buat teman-teman yang pengen punya E39 atau yang udah punya dan pengen didandanin E39-nya. Lanjut lagi, bagian samping, apa lagi nih? Paling kita ganti si ini aja side moldingnya pakai pakai yang model M5 dan M-Tech juga begini. Oke, perbedaannya ada logonya aja. Tapi kalau untuk yang facelift sebenarnya perbedaannya hanya di pintu aja. Karena? Karena dia memang kalau yang non facelift ada list chrome-nya. Kalau yang facelift list chrome-nya udah nggak ada. Jadi basically yang selain pintu depan sama. Jadi karena pintu depan dia taruh emblem, jadi hanya ganti itu aja. Lebih hemat malah sebenarnya. Untuk yang facelift bayar lebih mahalnya udah di awal. Tinggal ganti yang di pintu aja ya kan. Cari part number. Berapa tuh harganya? Mungkin sekitar 1 juta ya sepasang. Sepasang ya, untuk khusus yang facelift ya? Ya, udah include dengan emblemnya. Oke. Sedangkan kalau tahu nggak kalau yang buat misalkan nih kalau teman-teman yang punya yang pre facelift mau ganti dengan list body ini berapa harganya? Kalau yang full ya aftermarket mungkin sekitar 1.500.000. Oh itu aftermarket tapi ya bukan part number ya? Kalau part number mungkin bisa sekitar 3 jutaan kali ya. Oke. Lanjut lagi nih spion ganti pakai punyanya M5 yang retract juga. Jadi bisa lipat elektrik nih ya? Ngelipat elektrik dia ke atas modelnya. Mirip sama punya M46 model doa. Ya, berapa tuh harga spionnya? Harga spionnya sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan ya. Oke. Include kaca dan kawan-kawan. Itu 5 juta bekas sama baru? Include kaca. Kayaknya baru udah nggak ada ya, nggak tahu sih. Mungkin kalau di beberapa sumber mungkin masih bisa dapat sih. Kalau ada pun mungkin udah mahal sekali kalau baru ya. Oke. Ada lagi di samping? Samping nggak ada, paling kita hilangin si list chrome-nya aja, kita cat hitam. Harusnya dia di sini chrome kalau yang aslinya. Karena M5 basically nggak ada yang chrome ya berarti ya? Ya, memang. Tapi memang ada pilihan dari optional buat ganti si ininya berwarna ya. Oke, terus sunroof aslinya?
Sunroof pakai originalnya E39 tapi bukan dapat dari mobilnya gitu. Jadi kita karena versi Indonesia nggak ada sunroofnya ya. nggak ada sunroof. Ya. Nah, ini dipasang sunroofnya memang punyanya E39. Punyanya E39. Jadi kita beli top cut waktu itu, atapnya include dengan si plafonnya dan sun visor dan sebagainya gitu. Berapa nih harganya? Untuk barangnya aja sekitar 11 jutaan. 11 jutaan. Iya. Oke, di luar pemasangan Di ya. luar pemasangan. Pemasangan beda-beda sih tiap bengkel juga. Beda-beda, bener ya. Oke, Gitu. oke, Dan oke. metode masangnya pun beda. Ada yang memang ganti semua, ada yang dipotong di ringkatnya, ya kan. Oke, oke. Gitu. Oke. Oke, untuk di bagian samping udah nih ya. Ada lagi? Udah, itu aja. Gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian lain. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya nih. Kalau di belakang selain body kit, kan body kit udah sepaket tadi kita ngomongin di depan. Apa aja nih? Paling ductile. Ganti Ductile? modelnya M-Tech sama atau M5 dia sama aja sih. Sama aja M-Tech apa ya? Part number juga. Original part number. Berapa tuh harganya? Sejutaan lebih ya, kurang lebih ya. Di luar ngecat ya. Memang warna body ya? Iya, ya. dan itu harga bekas ya. Bekas, bukan baru ya. Karena kan rata-rata jarang rusak sih, paling kan mau ngecat juga jadi sekalian aja gitu. Oh iya, bicara soal cat. Ini mobil Ya. warnanya aslinya? Enggak, udah repaint. Oh, ganti warna? Ya, aslinya warna biru tua, diganti warna merah, Imola Red. Imola Red. Ini bagus banget kalau dilihat langsung warnanya. Dan jarang banget yang melakukan cat ini nih di E39 nih. Ya. Penampilannya oke banget. Berapa tuh ngecat? Ngecat kurang lebih sekitar 25 jutaan. 25 jutaan ya. Ya. Tapi beda-beda lah soal cat mah, balik ke selera masing-masing lah. Balik lagi dan tergantung juga kan kondisi sebelumnya juga kayak apa gitu. Betul, betul. Terus apalagi ini knalpot lanjutan lagi dari mesin tadi. Kalau knalpot? Iya, knalpot ganti yang model quad. Jadi dia kiri kanan, ya 4 aktif. Karena seneng aja ngelihatnya simetris gitu kalau kiri kanan ya kan. Dan bergaya ala M5 jadinya. Bergaya ala M5, tapi bukan M5 gitu. Tapi ini pun ada kendalanya waktu mau pasang. Oh gitu. Kenapa tuh? Karena aslinya dia itu ada si tempat ban serep. Oh, mangkok ban serep. Mangkok ban serep. Dan itu nggak bisa dipasang tabung. Nggak bisa dipasang tabung lagi gitu. Ini jadi bukan sekedar aksesoris karena aktif tempatnya, jadi harus pasang tabungnya kiri kanan. Iya, tabungnya kiri kanan. Dan lucunya si E39 ini memang dia semua tipe itu dia tengahnya harusnya bercabang, tapi yang satu ditutup. Gitu. Jadi sebenarnya bisa diakalin supaya jadi keluar kiri kanan. Memang dia udah ada Y-pipe-nya gitu. Gitu. Tapi otomatis tadi lo bilang itu harus mangkoknya diapain jadinya? Akhirnya kita potong, kita bikin rata, flat. Karena M5 seperti itu? Karena M5 seperti itu, trunk floor-nya rata, terus nggak ada tempat penyimpanan untuk ban serep ya dia? Nggak ada tempat penyimpanan ban serep, dia memang nggak ada ban serep untuk M5. Akhirnya mengikuti itu ya, dia lebih ke arah weight reduction. Iya, benar. Tapi itu pun akinya harusnya pindah ke tengah, jadi ada battery tray lagi di tengah. Oh, gitu. Karena basically akinya tadinya ada di kantongnya juga. Di dalam kantongnya ban serep itu, gitu. Nah itu yang bikin si knalpotnya mentok. Oke, cukup kompleks gara-gara knalpot nih jadinya. Iya. Panjang ceritanya kayaknya di bagian bagasi nih. Oke. Tadi kalau knalpot sendiri berapa harganya untuk belakang? Kurang lebih ini kan custom ya. Jadi sekitar 4 jutaan ya. 4 jutaan. Di luar urusan trunk floor itu ya berarti Di luar urusan trunk floor, ya. Mungkin teman-teman kalau pengen benar-benar mengikuti seperti M5 ya kayak gini, trunk floor-nya harus kita buang. Trunk floor-nya harus dibuang. Lebih bagus lagi kalau memang bisa dapat part number-nya untuk si trunk floor. Supaya bisa naruh si battery tray. Bener. Gitu ya? Ini battery tray-nya akhirnya dibeliin lagi, kita bikinin lagi buat si itunya. Oke. Udah urusan knalpot. Ada lagi di belakang? Diffuser paling. Diffusernya kita, iya. Oh, karena jadi buat yang quad ini. Jadi yang buat quad, terus juga dibikin custom, dia ada kayak lekukannya lagi di ujung knalpotnya. Oh, beda memang. Beda karena yang biasanya dia ada tekukannya di bawah. Kalau yang M5 dia benar-benar rata. Yang ini model custom aftermarket, dia di
di atas knalpotnya lihat ada kayak Oh iya. lekukannya lagi itu, ya betul. Bikin jatuhnya ini. Jatuhnya bikin. Oke. Ya. Menarik. Detail orangnya ya, kebetulan Mas Adit ini nih. Berapa urusan diffusernya tuh? Diffusernya 2,5 juta custom. Untuk custom itu ya. Oke, oke. Terus tadi cerita lampu belakang juga ya ganti ya? Lampu belakang ganti karena lampu belakang yang lama udah biasalah ya, umur ada Kusam gitu kusam dan bocor seperti biasa. Oke. Terus akhirnya diganti yang model baru gitu. Tapi memang tetap punyanya facelift. Tetap sama kayak standarnya, hanya dia lebih baru Dapat aja. aja nih. Berapa harganya? Sekitar 5 jutaan. Cukup modal untuk beli lampu belakang biar kelihatan segar juga karena udah nge-repaint nih ya. Bener, karena yang penting itu dari lampu si karetnya nih. Oh. Jadi kebanyakan di sini karena umur karetnya udah getes. Nggak bisa dibeli terpisah karetnya soalnya juga. Iya, dan biasanya kalau udah masuk air, ini kan LED-nya nggak bisa di repair. Jadi kalau dia jadi masuk memang air mati, ya ya udah, udah. mau gimana lagi gitu. gampang lagi. Oke. Dia karena yang untuk facelift ini ada LED bar-nya gitu. Iya, benar. Oke. Ada lagi dua Kang? Udah sih, paling ya? kasih kamera mundur aja karena mobilnya. Oh, nambah dari head unit tadi. Dari head unit tadi, karena mobilnya gede, kita ngerasa perlu ya kan. Iya, benar. Oke deh kalau gitu. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Pas duduk di interiornya bener-bener nggak kerasa standar karena speknya beda banget sama yang versi lokal. Boleh ceritain nggak interiornya apa aja nih yang berubah nih? Nah, interior lumayan banyak kayaknya sih. Banyak ya? Iya, nomor satu mungkin yang paling kelihatan warnanya sendiri gitu. Oh, warnanya Karena aslinya yang bawaannya E39 facelift abu-abu. Oh, memang nggak ada yang hitam? Setahu saya nggak ada yang hitam. Untuk memang. pasar Indonesia Iya, ya? Oh, betul. Oke. Jadi ngerubah the whole interior nih? Ngerubah the whole interior. Dashboard. Sebenarnya sih setengah ke bawah karena bagian atasnya dia tetap hitam. Oke. Jadi yang jadi hitam. ya, jadi yang paling utama ya jok dulu lah gitu. Oke. Ini joknya dapetnya sport seat elektrik Alcantara. Mantep bener. Iya. Dapet aja nih. Berapa nih harganya nih pas dapet? Mungkin sekitar 10 jutaan belum ongkos kirimnya ya. Belum ongkos kirim dari luar ya? Dari luar ya. Itu si jok depan belakang sama door trim ya berarti? Joknya aja. Oh, joknya. Iya. Door trim beda lagi nih. Door trim beda lagi. Waktu itu terpisah, tapi kebetulan bahannya dapet yang sama. dapatnya sama, iya. Karena waktu itu sebenarnya ada door trimnya, cuma door trimnya kurang bagus, jadi waktu itu nggak diambil. Nggak lama dapat lagi door trim yang warna hitam, kondisinya jauh lebih bagus. Akhirnya beli lagi yang itu, kebetulan sama. Oke, tapi sebenarnya dengan harga 10 jutaan itu termasuk door trim atau enggak? Enggak. Pada saat itu termasuk sebenarnya. Termasuk. Iya. Oke. Cuman sekarang karena kondisi yang kurang oke ditambahin lagi modalnya. Akhirnya beli lagi gitu karena nggak sesuai dengan yang diharapin lah waktu itu gitu. Waktu itu pas dapat door trim lagi sendiri berapa? Sekitar 4 jutaan ya. 4 juta itu Ya. door trimnya memang yang sudah ada kraynya. Enggak sebenarnya. Jadi ini kray bawaan aslinya 530. Jadi waktu itu akhirnya kita retrofit. Jadi memang ya, karena memang si door trim itu dia ada tupis kan, yang atasnya yang hitam, bawahnya yang abu-abu gitu. Akhirnya kita kawinin yang lama dengan yang baru supaya kraynya bisa kepasang gitu. Oke. Menarik. Nah, urusan itu apalagi nih? Setir ganti nih ya? Setir ganti. Pakai ya. punyanya yang model M juga nih. Punyanya model M dan pedal shift. Aktif nih semuanya, pedal shift, tombol-tombol aktif semua ya? Aktif semua karena memang dia untuk yang model facelift memang kayak gini modelnya. Oke. Jadi memang tinggal ada 2 versi soalnya ya, 39 ya. tinggal plug and play. Yang yang di retrofit adalah si pedal shiftnya karena dia harus pakai punyanya M3 M46. Oke. Ya, nanti dia disambung ke si transmisi. Tiptronic, kalau di Tiptronic bisa jadinya aktif ya. Jadi masuk ke dashboard, otomatis kita mainin ininya, dia langsung ke manual. Berapa nih harga setir? Harga setirnya sekitar 10-an, belum retrim. Belum retrimnya ya? Itu tapi yang udah pedal shift ya? Itu yang udah pedal shift.
Itu termasuk pemasangan? Belum, di luar pemasangan lagi? Belum, di luar pemasangan. Untuk retrofit? Retrofit ini, si pedal shiftnya ya. aja ya? Oke, apalagi nih? Pedal juga nggak standar nih? Pedal ganti punyanya Haman Motorsport. Berapa tuh harga pedalnya? Kayaknya sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan ya? Menarik. Udah lama juga belinya. Keren sih. Ada lagi? Nih, si seal plate, door seal. Seal plate ya punyanya M-Tech. M-Tech juga Iya. ya? Berapa nih? Ini seset kan? 4 biji kan? Set 4 biji depan belakang. Berapa tuh? Penyakitnya 39 soalnya model karetnya pada hancur. Iya, iya benar. Temen yang mau ganti mendingan cari yang M sekalian nih kayak gini. Atau yang individual lebih susah lagi. Individual lebih Iya. bagus lagi tuh. Berapa harganya? Sekitar 3 jutaan ya. Satu set ya? Satu set. New 3 juta. Enggak, second. Enggak, second. Tapi harus pilih-pilih karena banyak yang karet. Harus pilih bener, banyak yang karetnya udah Nggak rusak. kepake. Dan kebanyakan memang yang model M. Ada juga yang M5, ada tulisannya M5. Oh, ada lagi yang Eh, spion juga kaca spion ya pakai punyanya M5 atau M3 kita ganti. sama ya? Dia langsung duduk manis ya? Nggak ada yang Sama, berubah. duduk manis. Sensor apa sih auto dimmingnya juga tetap jalan ya berarti ya? Ya, tetap jalan. Cuma yang ini saya nggak aktifin. Oh. Karena rata-rata penyakitnya dia bocor di sini. Watery gitu Iya. jadinya ya? Karena dia harusnya ada liquidnya di tengah. Oh, oke. Berapa nih harganya? Sekitar 3,5 jutaan. 3,5 juta ya? Dan memang M5 E39 juga spionnya sama kayak Iya, M6 ini, jadi saya modelnya senang oval. karena modelnya oval ini Iya, lucu aja gitu. Oke, lanjut lagi. Ini plafonnya tadi dapat dari sunroof ya kalau hitam jadi? Enggak, aslinya dapatnya abu-abu. Oh, abu-abu. Kita retrim lagi. Kenapa pilihnya hitam? Karena kalau ngelihat interior udah hitam, terus ngelihat referensi kalau yang udah M5 dia itu pakainya hitam juga, Oke. jadi memang lebih Lapis ya emang Iya, kelihatannya ya, simple hitam. iya. Berapa nih? Dan ini juga apa dibeliin lagi si sun visornya. Sunvisor, panel-panel lampu. Iya, semuanya. iya. Karena lampunya aslinya abu-abu gitu ya. Karena dapatnya waktu itu abu-abu, ya. Oke, Jadi kalau beli kita beliin. sun visor, handle-handle, lampu-lampu itu berapa? Di luar plafonnya ya? 2 jutaan 2 kayaknya jutaan ya. ya, itu lampu sampai lampu belakang juga ya. Mm-mm. Kalau sun visornya sendiri lapisnya 2 jutaan juga 2 jutaan termasuk juga, si pilar-pilarnya. oh pilar-pilar juga ya. Mm-mm. Oke. Ada lagi? Ini head unit Head unit ganti pakai Eonon aftermarket. aftermarket. Iya. Modelnya yang udah touchscreen gini ya. Iya, tapi dia memang modelnya model yang OEM. OEM mukanya. Jadi Mukanya. waktu itu memang nyari yang tampangnya OEM tapi fiturnya lebih Lebih bagus daripada Iya, ada kamera mundur, Bluetooth, oke. ya kan. Terus ada GPS, jadi lebih kepake lah untuk zaman sekarang Oke. dengan Berapa nih fungsi kayak harganya gitu. emang? Sekitar 5 jutaan ya waktu 5 itu. jutaan ya waktu itu ya. Mm-mm. Terus ada lagi Paling ini kita ganti si trim. trimnya. Mm-mm. Trimnya ini pakai apa nih? Ini kita wrap dengan stiker. Oh, di wrap stiker. Bagus tapi bahannya ya. Iya, jadi memang Kayak aluminium gitu ya. karena memang E39 itu termasuk yang variasi interior trimnya itu banyak Banyak banget pilihannya. Sekitar 20-an lebih ya setahu Pilihannya? saya. Iya. Bisa macam-macam jenis kayu, bisa berbagai macam warna dan ini memang dia ada yang warna seperti ini, brush kayak gini. Nah, Tapi cuma nyarinya susah. nyarinya susah seandainya dapat pun kebanyakan dari US. Nah, dari US Setir kiri. setir kiri. Nggak kepake. Nggak kepake. Iya. Makanya akhirnya milihnya di wrap aja. Milihnya di wrap aja, lebih rapi, habis itu secara cost juga mungkin lebih murah gitu. Timbang gitu ya. Mm-mm. Benar. Oke, ini seatbelt juga nggak standar nih. Seatbelt iya ganti. Bagus jadi merah. Ketemu sama warna mobilnya. Memang sengaja dari dulu kepengen punya seatbelt merah gitu. gitu. Cuma belum dapat mobil yang bisa Dan sesuai buat pakai seatbelt merah ya kan. Berapa nih pasang seatbeltnya? Sekitar 1,5 jutaan ya. 1,4 juta, 4 seat. 4 seat. Oh, 5 ya jatuhnya dia. Iya, sorry 5 sama tengah, bener. Oke. Ada lagi? Ini kita ganti yang chrome. Oh, senada sama handle ya sebenarnya. Karena memang ada opsi yang si Memang banyak ya opsi interiornya tuh aneh-aneh. E39 itu sebenarnya bisa dibilang jauh lebih banyak iya, pilihannya seru lagi. banget karena
interiornya tuh bisa macem-macem banget gitu. Oh. Berapa nih untuk urusan cover speaker aja? Urusan cover speaker nggak berapa mahal, mungkin 700 ribuan ya. Cuma sekarang udah susah juga nyarinya. Oh, lebih ke arah susah nyari, bukan soal harganya berarti ya? Iya. Oke. Nah ini juga ya, ada tempat koin nih. Ada tempat koin, tapi itu dapat kebetulan waktu beli door trimnya. Oh. Karena dia spek luar negeri, dia Komplit lah ya? komplit. Yang ditambahin lagi paling kita pakai yang ininya ada LED. Ambient light-nya? Ya. Oh, dia ada juga ambient light-nya di sini? Ada. Pakai, memang punya E39? E38 punya setahu saya. Seri 7. Tapi bisa dipakai di E39. Di retrofit jatuhnya ya? Karena bentuknya sama, persis. Oh, duduk manis memang begitu? Iya. Nggak ada yang dia akal-akalin ya? Iya, bedanya dia jadi ada lampunya di sini. Pada Kalau saat nyalain lampu aja. kalau malam dia kelihatan nyala. Optionnya. Menarik. Ada lagi? Lock pin paling krom biar ini. Pemerapi aja ya? Pemerapi, iya. Udah, nih. Armrest? Ya, armrest ganti di sini. Pakai yang ada sebenarnya buat phone holdernya ya? Sebenarnya buat phone, tapi karena phone-nya nggak kepake, habis itu kuno, akhirnya di delete jadi buat naro apalah itu card dan lain-lain. Oke. Lebih ke situ aja fungsinya. Udah itu aja. Karpet paling ganti. Custom. Custom karpet ini berapa di sini? Sekitar sejutaan. Sejutaan ya. Oke. Menarik. Ada lagi? Udah kayaknya itu aja. Itu aja. Banyak ya. Dikit. Total lumayan. Emang E39 kan gitu, serunya di perintilannya itu ya kan. Bener, banyak banget dia perintilannya. Sebenarnya kalau mau diikutin lagi masih bisa lebih banyak lagi gitu. Oke. Saya tahu di sini ada yang terusannya lagi si konsol, tapi itu barang layar lagi. Kayak kompartemen lagi. Cuma itu barang gaib. Susah banget dicarinya. Oke. Ya udah kalau gitu. Oke, kita balik keluar lagi. Oke. Nah, gitulah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Adit terhadap BMW seri 5 E39 facelift-nya. Thank you Mas Adit udah dibolehin. Sama-sama. Thank you juga. Mungkin modifikasinya Mas Adit bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang juga punya BMW seri 5 E39 kayak gini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa dimodifikasi. Atau apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.